Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang hukum adat. Secara garis besar, hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah setelah Indonesia merdeka. Dibuatlah beberapa aturan yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya mengenai hukum adat. Seperti salah satu dasar hukum berikut ini, yaitu pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pengertian hukum adat menurut pakar hukum. Yang pertama, menurut Profesor Mr. B. Terhar BZN, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhar terkenal dengan teori keputusan, artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar, maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat. Yang kedua, menurut Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven menyampaikan teorinya bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasi. Yang ketiga, menurut Dr. Sukanto SH, ahli ini menyatakan bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa secara umum hukum adat adalah hukum tidak tertulis. Kendati demikian, masyarakat adat tetap meyakini bahwa ada hukum yang mengikat pada lingkungannya sehingga harus ditaati dan akan mendapatkan sanksi apabila dilanggar. Sumber hukum adat dikategorikan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama sumber pengena. Menurut B. Terhar, sumber pengena hukum adat adalah keputusan penguasa adat. Namun hal itu dibantah oleh Muhammad Kusno. Menurutnya, sumber pengenal hukum adat adalah apa yang benar-benar terlaksana di dalam pergaulan hukum dalam masyarakat yang bersangkutan, baik tingkah laku yang sekali atau berulang kali dilakukan. Yang kedua, sumber isi hukum adat adalah kesadaran hukum yang hidup di masyarakat adat. Yang ketiga, sumber pengikat. Sumber pengikat hukum adat adalah rasa malu yang muncul oleh karena berfungsinya sistem nilai dalam masyarakat adat yang bersangkutan, atau karena upaya-upaya lain yang pada akhirnya akan mengenai orang yang bersangkutan apabila ia tidak mematuhi hukum yang ada. Dengan kata lain, kekuatan mengikat hukum adat adalah kesadaran hukum anggota masyarakat adat yang bersangkutan. Terdapat 2 unsur dari adanya hukum adat, yaitu yang pertama unsur material.
Adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap diulang-ulang, artinya suatu rangkaian perbuatan yang sama. Yang kedua, unsur intelektual. Kebiasaan itu harus dilakukan karena ada keyakinan bahwa hal itu dilakukan secara objektif. Sifat hukum adat menurut Muhammad Kusno, yang pertama tradisional, 2 keramat, 3 luwes, dan 4 dinamis. Bersifat tradisional karena setiap ketentuan dalam hukum adat selalu berhubungan dengan masa lampau serta diteruskan dan dipertahankan dari masa ke masa. Hal ini dapat diketahui dari para ahli adat yang menyatakan bahwa tidak ada ketentuan yang tidak berpangkal pada dongeng dari masa lampau. Hukum adat memiliki sifat keramat karena unsur-unsur yang berasal dari kepercayaan yang memegang peranan penting dalam ketentuan hukum adat. Sifat keramat ini menitik beratkan pada wibawa sehingga harus dihormati oleh masyarakat. Bersifat luwes karena sebagai hukum yang bersumber dari kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, hukum adat juga mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat hanya memuat asas-asasnya saja dan bukan perincian yang mendetail. Dengan sifatnya yang luwes, hukum adat dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengubah sistem dan lembaganya. Sifat dinamis dalam hukum adat bukan berarti hukum adat berkembang bebas tanpa memperhatikan asas yang ada dan mengabaikan segala hal dari masa lampau. Sebagai contoh hukum adat yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu suku Dayak Kalis yang merupakan subrumpun suku Dayak yang berdomisili di Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Berikut jenis dan macam hukum adat Dayak Kalis. Yang pertama, saut. Saut merupakan suatu jenis hukuman yang hampir selalu ada, mulai dari kasus yang ringan. Hukuman saut ini merupakan suatu lambang perdamaian dengan roh gaib sekitarnya. 2. Satanga bar, setengah atau setengah pati nyawa. Selanjutnya, jenis keputusan terhadap sesuatu kasus baik disengaja maupun tidak, biasanya dampaknya terhadap korban mengakibatkan cacat seumur hidup atau luka parah. Yang ketiga, pati nyawa atau raga nyawa atau bar. Jenis keputusan bagi setiap kasus yang menyebabkan kematian seseorang kepada pelaku. Walaupun sudah dikenakan hukum adat, tetapi yang bersangkutan tetap diajukan ke aparat yang berwajib untuk menjalani proses hukum yang berlaku. Yang keempat, adat kampung. Jenis hukuman ini dikenakan terhadap pelaku yang kasusnya langsung tertangkap basah dan telah terbukti adanya perbuatan yang melanggar adat kampung. Misalnya pelanggaran pada saat ritual pantang, tolak bala, menolak pantang kematian, atau pelanggaran dalam kepercayaan adat sejenisnya. 2 macam hukum adat Dayak Kalis yang dikenal, yakni yang pertama, hukum pokok. Hukuman ini sering disebut dengan istilah adat Banua atau kaki tembaga, yakni sanksi adat berupa materi yang bernilai adat seperti gong, belanga, tawak, emas, padi, dan sebagainya. Keputusan hukum adat Banua ini diambil setelah terdapat bukti-bukti yang sah secara adat yang diperoleh baik dari kesaksian warga maupun melalui pembuktian secara adat oleh pengurus adat dalam proses perkara.
pelanggar wajib melunasi sanksi yang dikenakan kepadanya. 2. Hukuman tambahan. Hukuman ini berlaku terhadap kasus di antara semua anggota masyarakat persekutuan adat. Hukuman ini merupakan suatu hukuman yang dituntut oleh masyarakat atau kampung yang dapat menyebabkan marahnya roh gaib sekitarnya. Hukuman adat semacam ini disebut hukuman tambahan yang dinamakan tulak bala. Sementara untuk perbuatan zina hingga mengakibatkan kehamilan akan dikenakan sanksi adat manya uti mataso yang diikuti dengan saut banua, yakni 1 balanga atau 20 buah adat. Sedangkan benda adatnya yang digunakan yakni hewan kurban berupa 1 ekor babi, 1 ekor ayam, beras, dan sesajen lainnya. Proses manya uti mataso ini dilakukan selayaknya adat persembahan mamariang. Demikian penjelasan tentang hukum adat tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.